lagi bersama aku dalam Pori-Pori Podcast Arfinantari. Nah, teman-teman, sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Hari ini aku bakal membahas sesuatu yang viral, yang menggemparkan dunia. Apa itu? Kalian pasti tahu bukan? Nah, hari ini aku bakal bahas itu, cuman hanya saja aku bakal membahas dari segi yang lain. Kira-kira apa itu? Sebenarnya aku ini takut membahas ini karena aku tuh takut tersugesti, aku tuh takut kepikiran, aku takut. Tapi buat kalian yang ingin tahu konspirasi dari hal ini, kalian harus benar-benar melihat, mendengarkan apa yang aku katakan. Hal ini benar menjadi sebuah misteri. Buat kalian yang percaya dengan hal-hal seperti itu pasti akan, oh iya ya, benar juga. Oh, sepertinya memang betul seperti itu. Apakah ada sesuatu yang besar akan terjadi? So, hari ini aku bakal bahas itu. Baiklah, mari kita mulai. Let's go. Pandemi coronavirus. Apa itu pandemi? Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya di benua atau di seluruh dunia. Ada beberapa fase atau tahapan di mana suatu penyakit bisa dinyatakan sebagai suatu pandemi. Fase yang pertama, tak ada virus yang beredar di antara hewan dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Fase yang kedua ditandai dengan adanya virus yang beredar di antara hewan yang diketahui dapat menyebabkan infeksi pada manusia, sehingga dianggap sebagai potensi ancaman pandemi. Fase yang ketiga, virus yang disebabkan dari hewan atau hewan ke manusia menyebabkan beberapa kasus secara sporadis atau menjangkit sekelompok kecil orang, namun belum cukup untuk menetapkannya sebagai wabah. Penularan dari manusia ke manusia pun masih terbatas. Fase yang keempat, pada fase ini penularan virus dari manusia ke manusia atau dari hewan ke manusia semakin banyak sehingga menyebabkan terjadinya wabah. Ini juga menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap resiko pandemi. Fase yang kelima, pada fase ini penyebaran virus dari manusia ke manusia telah terjadi. Setidaknya ada 2 negara di satu wilayah WHO. Sebagian besar negara tak akan terpengaruh pada tahap ini. Namun, ini menjadi sinyal yang kuat bahwa pandemi sudah dekat. Dan implementasi dari langkah-langkah mitigasi yang direncanakan semakin singkat. Fase yang keenam adalah fase yang ditandai dengan wabah semakin meluas ke berbagai negara di wilayah WHO. Fase ini juga menunjukkan bahwa pandemi global sedang berlangsung. Nah, karena kita sudah mengetahui apa itu pandemi, kemudian kita akan mengetahui secara lebih rinci apa itu corona. Ada yang tidak tahu apa itu corona? Tidak mungkin kalian belum tahu apa itu corona, karena corona ini sudah mendunia dan viral di beberapa negara. Jadi, buat kalian yang belum tahu tentang corona, aku bakal sedikit memberikan penjelasan. Jadi guys, corona ini adalah sebuah induk virus, anggap saja seperti itu.
Nah, anak-anaknya itu SARS, MERS, Ebola, dan COVID-19 gitu. Nah, SARS pernah viral juga pada tahun 2014 kalau tidak salah. Kemudian MERS juga, Ebola juga. Nah, untuk kali ini yang viral adalah COVID-19. Kenapa dia sangat viral? Karena dia suka sekali jalan-jalan ke seluruh dunia. Buat kalian yang belum tahu COVID-19 ini adalah nama resmi yang dicetuskan oleh WHO untuk penyakit yang disebabkan oleh virus 2009 strep nCoV. Nama virus penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Dikabarkan virus ini menyebar pertama kali di Wuhan pada awal tahun 2020. Akan tetapi, tokoh epidemiologi Cina Dr. Yong Nanshan berkata bahwa kemungkinan outbreak ini sudah terjadi lebih awal, yang artinya belum terdeteksi oleh kesehatan. Sampai pada Desember silam, kesehatan Wuhan dapat mendeteksi COVID-19. Peneliti Cina memperkirakan bahwa krisis epidemi COVID-19 di Cina akan berakhir pada bulan April. Namun, di saat krisis di Cina mulai surut, para pakar memprediksi krisis di luar Cina justru baru akan dimulai. Untuk COVID-19 ini, dikabarkan bahwa belum ada vaksin ataupun obat. Namun, ada obat yang bisa menghambat penyebaran virus ini, bisa menghambat perkembangan virus COVID-19. Di Cina sendiri ada obat yang bernama Favilavir. Obat Favilavir ini disetujui dan digunakan oleh Cina. Favilavir berasal dari Favipiravir, obat antiviral yang dikembangkan oleh Toyoma Chemical di Jepang. Tes klinis di Shenzhen dilakukan dengan 70 pasien dalam waktu 3-4 hari dan efektif menurunkan tingkat asam nukleat virus. Cina menyetujui obat ini sebagai obat COVID-19 selama 5 tahun ke depan. Presiden Xi Jinping menyerukan perombakan sistem respon krisis kesehatan di Cina. Akan banyak sekali perubahan, salah satunya larangan terhadap perdagangan hewan liar. Tapi nih ya, beredar kabar bahwa saat ini di Cina pasar yang menjual hewan liar sudah mulai buka. Apakah benar seperti itu? Warga Cina, khususnya peternak kodok, mereka memprotes perubahan salah satu larangan terhadap perdagangan hewan liar. Lalu, apakah kodok yang diternak tetap menjadi hewan liar? Mereka meminta untuk dibuatkan daftar mengenai hewan liar secara saintis. Ada penelitian di Cina, publish tanpa peer review, bahwa pasar seafood Huanan bukan sumber awal dari virus COVID-19. Sementara itu, pakar epidemi WHO dipimpin oleh Bruce Aliwat dari Kanada mengunjungi Cina untuk mengetahui suasana epidemi tersebut. Akan tetapi, rumor menyebutkan bahwa Cina tidak menerima kedatangan dari tim pakar Amerika. Di saat media barat mengkritik cara Cina menghandle krisis ini, WHO justru memujinya. Tedros bahkan dikritik oleh Amerika Serikat. Tedros melihat dari dua segi ketika memuji Cina. Yang pertama, pengetahuan Xi Jinping, Presiden Cina mengenai krisis epidemi secara rinci. Yang kedua, sistem Cina yang mampu bergerak cepat dalam segala hal. Tapi lagi nih, mengapa Cina tidak memperbolehkan tim pakar Amerika masuk ke Cina? Dan mengapa Amerika mengkritik tindakan Tedros yang memuji Cina?
Apakah ada sesuatu yang mendasari hal tersebut? Dan benarkah virus COVID-19 ini adalah sebuah mutasi yang secara sengaja dibuat agar salah satu pihak mengalami kekalahan? Cukup menarik, bukan? Lanjut. Amerika dikabarkan melakukan aksi rasisme terhadap penduduk Asia di Amerika. Bukan hanya tentang COVID-19, tetapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini untuk mengumbarkan rasisme terhadap orang-orang Asia yang berada di Amerika dan juga bisnis mereka. Bahkan banyak sekali beredar surat palsu terkait tempat-tempat bisnis yang terpapar COVID-19. Bahkan surat edaran dari WHO juga dipalsukan. Tempat-tempat yang menjadi sasaran adalah tempat-tempat dengan sejarah keberadaan Cina atau tempat-tempat bisnis yang ada sangkut pautnya dengan Cina. Rasisme ini mengakar erat belakangan, akan tetapi tidak semua warga Amerika melakukan rasisme. Banyak juga dari mereka yang mengecam adanya rasisme. Direktur Kesehatan Darurat WHO Dr. Michael Ryan mengkritik politisasi musibah di Cina oleh Larry Kudlow, negosiator perdagangan Presiden Donald Trump. Memang benar bahwa pemerintahan Trump berusaha menggunakan krisis ini dalam usaha menjatuhkan lawannya. Jadi, apakah benar ini adalah strategi politik? Cara Barat bersikap xenofobik terhadap Cina, Trump yang menghina Korea Selatan saat memenangkan piala Oscar, dan kandidat wali kota London yang berminat mengambil alih sebagai lokasi Olimpik memperlihatkan bahwa Barat punya prejudge tersendiri terhadap Asia. Tidak peduli itu sekutu atau saingan, sampai kini bahkan pemerintah Inggris atau Amerika lepas tangan terhadap kasus kapal Diamond Princess. Mereka hanya memulangkan warga yang ikut menjadi penumpang kapal dan dipilih orang-orang yang sehat. Sedangkan orang yang sakit dikirim ke Jepang. Amerika saat ini menolak warga yang terinfeksi pulang dari Jepang. Presiden Donald Trump marah ketika tahu ada warga yang terinfeksi diizinkan pulang ke Amerika. Guys, coba deh dipahami, kenapa Amerika terkesan memaksa Jepang untuk menerima warganya? Padahal kapal Diamond Princess merupakan kapal pesiar milik Inggris Amerika yang bermarkas di Florida, Amerika Serikat. Ingatkah kalian bulan Januari Donald Trump mengancam menghancurkan tempat budaya Iran setelah pembunuhan Jenderal Sulaimani? Sekarang Imam Iran mengatakan bahwa outbreak di Qom adalah kerjaan Amerika. Wow, menarik, sungguh menarik. Sementara itu, sudah 691 penumpang Diamond Princess positif COVID-19 dan 3 orang meninggal akibat kejadian ini. Teori konspirasi bahwa coronavirus atau COVID-19 berasal dari Amerika, akan tetapi muncul secara natural, bukan biologi, yang artinya COVID-19 ini bukan mutasi. Benarkah seperti itu? Diberitakan oleh TV Asahi Jepang, memang Amerika menderita kematian ribuan warga yang diklaim sebagai kasus influenza. Menurut TV Asahi, kasus COVID-19 tersembunyi di balik endemi tersebut. Teori ini kemudian diperkuat dengan fakta bahwa Amerika mengirimkan 172 delegasi ke Olimpiade Militer di Wuhan yang berlangsung sampai pada tanggal 28 Oktober 2019. Lalu, apakah salah satu anggota kontingen tersebut membawa virus ini ke Wuhan? Benarkah demikian? Hal tersebut sangat pas dengan beberapa penelitian
dan Cina yang mempublish bahwa Huanan bukanlah asal dari virus ini. Karena virus ini menyebar pada bulan Desember, maka kemungkinan penularan dimulai antara Oktober dan November. Jadi, benarkah hal tersebut merupakan konspirasi? Akan tetapi, pihak Amerika menolak dengan tegas simpulan dari TV Asahi. CDC Amerika memulai tes coronavirus pada 14 Februari lalu kepada pasien yang mendapat gejala influenza. Walaupun fakta bahwa korban kematian akibat influenza di Amerika mencurigakan dan terlalu besar. Tahukah kalian, tahun 1918 sampai 1919, epidemi influenza yang dinamakan Spanish flu, 675.000 warga Amerika meninggal, dan diperkirakan ada 100 juta orang meninggal akibat virus ini. Yang lebih mengejutkan adalah epidemi ini tidak berasal dari Spanyol, tetapi dari Amerika, yaitu di Haskell County, Kansas. Lalu, mengapa Spanish flu bernama demikian? Karena waktu epidemi berkecamuk bertepatan dengan Perang Dunia yang pertama, Spanyol dapat wabah dari Prancis. Karena Spanyol tidak mau bergabung menjadi anggota sekutu, maka epidemi ini dinamakan Spanish flu. Seperti itu yang saya tahu. Tapi semisal kalian tahu, bisa di komen kebenarannya seperti apa. Lanjut. Amerika diketahui menjadi sumber 2 outbreak flu berat. Yang pertama, Spanish flu tahun 1918. Yang kedua, flu babi H1N1 tahun 2009. Kedua jenis outbreak ini menyerang Amerika dengan dahsyat dan ganas. Akan tetapi, musim flu di Amerika tahun ini menjadi mengerikan ketika 105 anak meninggal karena flu musim ini. Saat epidemi COVID-19 mulai mengancam Cina, kita ingat bahwa politisi termasuk senator Amerika dengan gampangnya membuat teori bahwa virus ini berasal dari lab Cina. Komentator politik Republikan Rush Limbaugh membuat teori konspirasi baru dan menyebutkan bahwa COVID-19 sengaja dibuat agar Cina dapat melengsarkan Presiden Donald Trump. Nah, buat kasus ini dengan teori konspirasi yang muncul, ini semakin memperkuat bahwa ada hal-hal yang orang awam tidak ketahui. Mungkinkah ini sebuah perang ekonomi atau perang politik? Yang kita tahu bahwa sebelumnya Amerika menjadi pusat dagang dan pusat perekonomian nomor 1 di dunia. Akan tetapi saat ini diambil alih oleh Cina. Apakah ini strategi politik dan perekonomian? Kita tidak tahu. Sebelum semuanya jelas dan dikonfirmasi, kita hanya bisa menduga-duga dan memunculkan teori konspirasi. Akhirnya, pasar saham Amerika anjlok menghadapi kenyataan bahwa epidemi ini sudah sukar dihindarkan. Nah, berarti pandemi ini sudah ada di Amerika dan sudah menjangkit sebagian besar warga di Amerika. Gedung Putih lewat Direktur Dewan Ekonomi Nasional, Larry Kudlow, menyatakan Amerika sudah membereskan COVID-19. Padahal, para pakar CDC Amerika jelas meminta Amerika bersiap menghadapi epidemi ini. Sudah ada 3 kota di California yang mendeklarasikan keadaan darurat coronavirus atau COVID-19. Mengapa
Amerika justru mendeklarasikan bahwa mereka sudah membereskan COVID-19? Apakah ada sesuatu yang terjadi di dalamnya? Pernyataan baru yang keluar dari berita-berita di media bahwa pasien 0 alias manusia pertama yang positif coronavirus atau COVID-19 ditemukan dan diduga adalah tentara Amerika Serikat. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa nama Maciej Benasu secara kebetulan ditemukan karena saudaranya adalah pasien 0 di Nederland. Ternyata dia adalah pasien ke-0 di Wuhan dan jabatannya adalah intelijen militer khusus perang biologis dan juga bekerja di pusat pengembangan senjata biologi Amerika Serikat. Cukup menarik bukan perang dingin antara Amerika dan Cina? Apakah semua ini karena Cina menjadi pusat perekonomian dunia atau karena hal lain? Benarkah demikian? Belum ada pernyataan resmi terkait hal-hal tersebut. Dilansir dari CNN Indonesia, termakan hoax corona, warga Inggris bakar tower seluler 5G. Sejumlah orang tidak dikenal membakar menara telekomunikasi BTS jaringan internet 5G di sejumlah lokasi di Inggris. Tindakan itu diduga akibat meyakini teori konspirasi yang menghubungkan penyebaran wabah virus corona COVID-19 dari Cina dengan jaringan 5G. Sejauh ini, ada 3 BTS jaringan 5G yang dibakar, yakni di Birmingham, Liverpool, dan Merseyside. EE selaku perusahaan penyedia layanan 5G meyakini menara jaringannya dibakar meski saat ini masih melakukan penyelidikan. Meskipun masih belum jelas siapa pelaku dan aktor intelektualnya, pembakaran tiang jaringan itu diyakini dilakukan orang pihak anti-5G yang percaya teori-teori konspirasi yang menghubungkan teknologi 5G dengan penyebaran COVID-19. Di media sosial beredar sebuah teori yang menyatakan mengklaim bahwa wabah COVID-19 dimulai di Wuhan karena kota Cina itu baru saja meluncurkan jaringan 5G dan telah menyebar ke kota-kota lain yang menggunakan teknologi 5G. Sekretaris Kabinet Inggris Michael Gove mengatakan teori-teori yang beredar luas itu adalah omong kosong berbahaya. Sedangkan Direktur Medis Nasional NHS Inggris Steve Powis mengutuk teori itu sebagai jenis berita palsu atau hoax terburuk. Otoritas Kebijakan Telekomunikasi Inggris telah mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan orang-orang untuk berhenti merusak infrastruktur utama selama keadaan darurat nasional. Sebelumnya, layanan video streaming YouTube mengatakan pihaknya bakal menindas tegas konten yang beredar di platform mereka yang membahas teori konspirasi virus corona SARS-CoV-2 yang dihubungkan dengan teknologi 5G. Bad with the Academy Awards this year. Did you see it? And the winner is a movie from South Korea. What the hell was that all about? We got enough problems with South Korea with trade. On top of it, they give him the best movie of the year. Was it good? I don't know. You know, I'm looking for like, where let's get Gone with the Wind. Can we get like Gone with the Wind back, please? Sunset Boulevard. So many great movies. The winner is from South Korea. I thought it was best foreign film, right? Best foreign movie. No, it was did this ever happen before? I don't know Mr. Kudlow, but the question is about access for response within China. Yeah. Well, transparency about access with the team, Jamie, or transparency with...
Yeah. Criticizing, disappointed that there's not transparency and that they haven't been invited in. Well, it's opinions and speculation. We've been very clear on the fact that we've had a team on the ground, as our WHO office has been there since the very beginning. Our country representative and a team were in Wuhan weeks and weeks and weeks ago. So from our perspective, we have a government that's cooperating with us, that's inviting in international experts, that has shared sequences with the world, that continues to engage with the outside community, that has published again and again and again in credible international medical journals, that continues to make international presentations. So I'm finding it hard to square that with Mr. Kudlow's comments. But everyone is entitled to their opinion, and everyone is entitled to suggest evidence for their opinion. And if there is any clear indication of why there may be some determination of lack of transparency, we'll be very glad to have that discussion. With regard to the international team, I believe we will have U.S. experts on that team, so we will have to wait and see. So let's see what the next few days and weeks bring. I think the other thing to reflect upon is that there's been a deep scientific collaboration between institutions in the United States and around the world with institutions in China over the last increasingly over the last 20 years. It's really interesting to me that the major scientific coordination organization in China is called the China CDC. I wonder where they got that idea. So, I think people need to recognize that scientists collaborate regardless. They get on with it, and they've been collaborating, are collaborating, and will continue to collaborate. This is very obviously a tense political environment because of the economic issues and because of everything else. Please, let our scientists get on. Let our public health professionals get on. Let them work together, and we find answers to this. And as the DG said, maybe we should try, all of us, to avoid politicizing this situation right now. Nah, kalian sudah tahu apa itu yang menjadi viral di dunia. Dan buat kalian, aku tidak menuntut kalian untuk percaya dengan konspirasi ini, tapi aku tahu pasti kalian berpikir, oh benar juga, ini kenapa jadi seperti ini? Apakah benar ada sesuatu yang menunggangi coronavirus ini? Kita lihat saja nanti. Ada dua kemungkinan kenapa Amerika bisa karena kupikir, satu, Amerika itu dulu adalah pusat perekonomian dunia, dan sekarang pusat perekonomian dunia adalah Cina. Menarik kan? Jadi, apakah ini strategi politik? Atau karena Presiden Donald Trump yang ingin mengalahkan Cina? Kenapa pasien 0, yang artinya manusia pertama yang terkena COVID-19 ini adalah tentara Amerika Serikat? Ya. Sudah cukup. Silahkan cari lagi yang benar beritanya. Kalau aku ada kekeliruan, kesalahan, kalian bisa komen di bawah biar aku juga tahu yang sebenarnya itu seperti apa.
Dan buat kalian jangan lupa cuci tangan. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sola-sola jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Jangan lupa cuci tangan. Hidup sehat, olahraga, jaga pola makan. Aku tidak mau kalian sakit. Oke. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan lupa sekali lagi di subscribe, di like, dan di komen. Thank you so much. Next kita bakal ketemu lagi, tapi nggak tahu sih kapan. Oke. Terima kasih. Bye bye.